kita mengupayakan atau mengusahakan semaksimal mungkin untuk sakit yang kita alami ini, tentu saja dengan cara yang benar, dengan teori, dengan panduan-panduan yang benar, itu semaksimal mungkin kita lakukan. Dan untuk hasilnya itu kita serahkan kepada Allah, teman-teman. Dan apapun hasilnya yang diberikan oleh Allah itu kita terima. Itu namanya berserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, yaitu salah satu mantan pejuang gangguan asam GERD dan juga anxiety. Cara mengatasi pikiran negatif. Ada yang bertanya, gimana caranya mengatasi pikiran negatif bagi para pejuang gangguan asam lambung, GERD dan juga anxiety. Gini, kita harus tahu dulu kenapa pikiran negatif itu muncul, ataupun apa yang menyebabkan pikiran negatif itu muncul, dan juga apa yang memicu pikiran negatif itu muncul. Dan saya akan menjawab berdasarkan sebatas pengalaman pribadi yang pernah saya alami dan juga sebatas pengetahuan yang saya ketahui. Pikiran negatif yang dialami oleh para pejuang gangguan asam lambung itu disebabkan oleh banyak hal. Dan salah satunya gini, dan salah beberapanya, yang pertama adalah karena kita mengalami kondisi yang nggak baik-baik saja, karena kita mengalami rasa sakit, kita mengalami hal yang tidak nyaman, kita mengalami kondisi yang lemah, kita mengalami kondisi yang tidak seperti biasanya, tidak seperti yang dulu-dulu. Itu bisa memunculkan pikiran negatif, sangat bisa memunculkan pikiran negatif. Dan yang berikutnya adalah kenapa pikiran negatif bisa muncul, itu karena kita tidak bersyukur, teman-teman. Ini kita kurang bersyukur, itu juga bisa memunculkan pikiran negatif. Dan yang berikutnya, kita tidak ridho terhadap sakit yang kita alami ini. Kita kurang ridho atau kita kurang menerima sakit yang kita alami ini. Yang berikutnya, kita tidak berserah atau kita kurang berserah diri kepada Allah. Itu juga sangat bisa memunculkan pikiran negatif. Dan cara untuk mengatasi pikiran negatif itu, kalau disingkat atau diringkas, yaitu adalah satu hal doang, teman-teman. Kita melakukan hal positif. Sebenarnya hanya itu doang. Kita melakukan hal positif sekecil apapun dan dalam bentuk apapun, itu kita lakukan, itu akan mengatasi pikiran negatif kita, teman-teman. Itu akan menghapus pikiran negatif kita. Tapi yang perlu kita tahu, pikiran negatif tidak bisa langsung kita hapus total, bersih langsung, itu nggak bisa, teman-teman. Seperti halnya gini, kalau papan tulis yang ada tulisan kapurnya itu langsung kita hapus bersih, bisa. Tapi kalau pikiran negatif kita itu tidak bisa, teman-teman. Kita perlu tahapan, kita perlu proses untuk menghapusnya. Kita lakukan pelan-pelan saja. Hal positif yang bisa kita lakukan adalah, salah satunya itu kita terus berusaha untuk membereskan kondisi kita. Itu terus kita lakukan, itu kita terus berusaha. Dan salah satunya juga melakukan olahraga, itu juga hal positif yang bisa kita lakukan, teman-teman. Olahraga itu sangat bagus juga, bisa mengefreshkan pikiran kita, bisa memunculkan bahagia, dan juga bisa menggeser pikiran negatif kita. Tentunya kita nggak melakukannya sekali dua kali, teman-teman, tapi terus menerus kita lakukan. Berjemur juga hal positif yang bisa kita lakukan, termasuk menolong orang lain itu juga positif yang bisa kita lakukan, teman-teman. Walaupun kondisi kita nggak nyaman, walaupun kondisi kita masih belum beres, kita tetap bisa menolong orang lain, teman-teman. Ya tentu saja bukan hal yang besar ya, teman-teman, hal kecil dalam bentuk apa gitu, kita masih bisa menolong orang lain. Termasuk silaturahmi juga hal positif yang sangat bisa kita lakukan, itu juga sangat bagus. Melempar senyuman kepada orang sekitar itu juga hal positif yang bisa kita lakukan. Kita senyumin, teman-teman, kita senyumin orang-orang sekitar kita, itu juga hal positif yang bisa kita lakukan. Hal positif itu sangat banyak sekali, teman-teman, sangat luas, termasuk menyenangkan orang tua, membantu orang tua,
senyum kepada orang tua itu juga sangat hal positif yang bisa kita lakukan dan sangat baik memang. Termasuk juga sholat, itu juga hal positif yang harusnya kita lakukan teman-teman. Dan mungkin kalau yang sekarang sudah sholat tapi pikirannya masih negatif, ya mungkin gini, sholatnya itu kita tingkatkan lagi teman-teman. Mungkin kualitasnya kita tingkatkan lagi, kita pelajari lagi tentang sholat. Baca Quran juga sangat hal positif, sangat bisa kita lakukan. Beristighfar juga, bersolawat juga. Dan yang sudah kuat berpuasa, melakukan berpuasa itu hal positif yang sangat baik, yang sangat bisa kita lakukan dan akan bisa membantu mendistract pikiran negatif kita. Dan tentu saja kita juga harus berusaha bersyukur teman-teman, harus berusaha bersyukur, harus lebih bisa bersyukur. Itu juga hal positif yang harusnya kita lakukan. Dan juga kita harus ridho, harus menerima sakit yang kita alami ini. Itu juga hal positif yang harusnya kita lakukan. Termasuk juga kita harus berserah diri kepada Allah teman-teman. Itu juga harusnya kita lakukan, hal positif sekali itu teman-teman. Dan gini, berserah itu bukan pasrah ya teman-teman. Berserah itu bukan pasrah ataupun bukan nyerah total. Bukan itu sama sekali teman-teman. Berserah itu adalah setahu saya adalah kita mengupayakan atau mengusahakan semaksimal mungkin untuk sakit yang kita alami ini. Tentu saja dengan cara yang benar, dengan teori, dengan panduan-panduan yang benar, itu semaksimal mungkin kita lakukan. Dan untuk hasilnya itu kita serahkan kepada Allah teman-teman. Dan apapun hasilnya yang diberikan oleh Allah itu kita terima. Itu namanya berserah. Dan kadang ada yang menyalahpahami tentang berserah. Kadang ada yang justru berserah itu mereka malah pasrah total, nyerah, tidak melakukan upaya, tidak melakukan usaha sama sekali. Itu menurut saya kurang tepat teman-teman. Itu menurut saya bukan berserah yang benar. Dan tentunya masih sangat banyak hal positif yang bisa kita lakukan. Termasuk menyenangkan orang tua, itu juga hal positif yang sangat luar biasa. Membantu orang tua, senyum kepada orang tua itu juga sangat luar biasa teman-teman. Itu hal positif yang harusnya kita lakukan juga. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa pikiran negatif tidak langsung bisa hilang ketika kita melakukan hal positif teman-teman. Kita harus rutin melakukannya setiap hari dan terus menerus. Karena gini, pikiran negatif kita itu terlanjur atau kadung full di pikiran kita. Jadi ketika kita melakukan hal positif sedikit saja, maka ya belum menutupi pikiran yang negatif itu teman-teman. Jadi pikiran yang negatif itu perlu kita tutupi atau kita tindas dengan hal positif yang sangat banyak. Gak bisa sedikit, kalau sedikit itu belum menindas, belum menutupi pikiran kita yang negatif. Dan itu pikiran negatif itu akan masih bisa muncul ketika hal positifnya hanya sedikit. Jadi hal positif itu menurut saya itu harus banyak, harus terus menerus kita masukkan ke sini teman-teman. Harus terus menerus kita lakukan sampai hal positifnya lebih banyak daripada negatifnya. Maka negatifnya akan tertindas di bawah dan tidak akan muncul. Yang muncul adalah yang positif. Saya kira segitu dulu. Selalu ingat satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.